Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Bu. Gimana Mbak Erni, sehat? Sehat, Bu. Mbak Septi sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Mas Andri Sehat selalu, Bu. Alhamdulillah, semua sehat ya? Iya, Sehat, Bu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, yaitu tentang teks eksplanasi. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Mas Andri boleh dipimpin berdoa? Baik, Bu. Oke. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali belajar pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Andri. Ibu. Sebelum ke materi dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita bernyanyi bersama. Yaitu lagunya Ibu Kita Kartini. Tahu semua kan ya Ibu Kita Kartini? Tahu, Bu. Tahu. Kita bernyanyi. 1, 2, 3. Sebelum ke materi, Ibu absen dulu, G. Ibu. Bu. Ya, Bu. Indri. Hadir? Hadir, Bu, hadir. Oke, terima kasih. Mas Andrianto. Hadir, Bu. Mbak Andin Arofah. Hadir, Bu. Oke, siap. Mbak Anindia hadir? Hadir, Bu. Mbak Yuniarti? Hadir, Bu. Mbak Miftah Syabila? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal teks eksplanasi.
Apakah kalian sudah pernah mendengar teks eksplanasi? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Nah, jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya sesuatu fenomena alam maupun peristiwa sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa terjadi karena ada kejadian yang lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut akan mengakibatkan peristiwa lain lagi sesudahnya. Seperti itu. Nah, teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu dan disusun menurut prinsip sebab akibat. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dalam teks eksplanasi, fenomena alam yang dimaksud adalah fenomena yang tidak diciptakan oleh manusia. Namun ada beberapa contoh fenomena alam yaitu seperti banjir, gunung meletus, tanah longsor, kondisi cuaca, atau proses pembusukan makanan. Di sisi lain adalah gejala-gejala atau peristiwa yang dapat diamati melalui kehidupan sosial atau kehidupan yang ada dalam sehari-hari. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta faktual yaitu atau fakta nyata. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai terhadap hal-hal yang dibahas. Yang terakhir, fokus pada hal umum atau generik, bukan berpartisipasi manusia, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Nah, dalam teks eksplanasi yaitu memiliki struktur. Satu, pernyataan umum, yaitu merupakan pertanyaan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Yang kedua, penjelas atau deretan penjelas. Dalam deretan penjelas ini, yaitu membahas tentang inti penjelasan hal yang akan disampaikan dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, yaitu interpretasi. Interpretasi adalah pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal-hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Nah, berikut ini contoh teks eksplanasi. Ibu boleh minta tolong Mas Andri untuk membacakannya? Baik, Bu. Terima kasih. Sumber energi. Arus atau aliran energi bermula dari matahari sebagai sumber utamanya. Energi cahaya matahari masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen. Oleh produsen, energi cahaya matahari berubah menjadi energi kimia. Energi kimia mengalir dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkat trofik melalui jalur rantai makanan. Energi kimia yang diperoleh organisme digunakan untuk kegiatan hidupnya. Setiap organisme melakukan pemasukan dan penyimpanan energi. Pemasukan dan penyimpanan energi dalam ekosistem disebut produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem terbagi dua, yakni produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja.
produsen dan konsumen akan menggunakan sebagian dari energinya untuk aktivitas hidup seperti tumbuhan, reproduksi, respirasi, dan sebagainya. Akan tetapi, sebagian hilang dalam bentuk energi panas, masuk ke dalam komponen biotik melalui produsen. Energi ini disimpan dalam bentuk zat organik yang dapat digunakan sebagai bahan makanan dan disebut produksi primer. Hal ini merupakan patokan atau parameter untuk menghitung seluruh arus energi yang melalui komponen biotik. Berdasarkan hal tersebut, dapat diperoleh ukuran jumlah kehidupan yang dapat didukung oleh suatu ekosistem. Sudah, Bu. Terima kasih, Mas Andri. Next. Bagaimana perasaan kalian? Apakah senang dengan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Sudah jelas mengenai teks eksplanasi yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau begitu, biar Ibu saja yang bertanya. Pertanyaannya buat Mbak Miftah Syalsabila. Tolong jelaskan pengertian teks eksplanasi. Ya, Bu. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam maupun peristiwa sosial. Terima kasih Mbak Miftah. 100 Mbak Miftah. Betul jawabannya. Yang pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Septiana. Sebutkan ciri-ciri teks eksplanasi. Yuk Mbak Septi. Ya, Bu. Ciri-ciri dari teks eksplanasi antara lain informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Terus hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ciri selanjutnya sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Fokus pada hal umum generik, bukan partisipasi manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain, Bu. Sudah, Bu. 100 buat Mbak Septi. Jawabannya betul sekali. Yang terakhir, pertanyaan untuk Mbak Anindya. Jelaskan struktur teks eksplanasi. Ada apa saja struktur teks eksplanasi? Yo Mbak Anin. Ya Bu. Saya menjawab. Oke. Struktur teks eksplanasi itu ada 3, Bu. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu merupakan pernyataan yang bersifat umum yang berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas adalah inti penjelasan tentang hal yang akan dibahas dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi adalah pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang akan disampaikan dalam teks eksplanasi, Bu. Sudah, Bu. Betul sekali Mbak Anin dia. 100 juga buat Mbak Anin. Nah, sudah jelas semuanya ya tentang penjelasan teks eksplanasi. Pinter-pinter semua murid Ibu ini. Nah, karena sudah jelas, mungkin sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Mas Andri lagi boleh minta tolong dipimpin untuk berdoa lagi. Baik, Bu. Mari teman-teman
Sebelum kita mengakhiri belajar pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Andri. Ibu tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.